Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan NPM 2140101191 dari kelas 21 MJD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis, komunikasi dalam proses penawaran. Negosiasi dalam bisnis berlangsung terus-menerus, membuat perjanjian jual-beli, pengangkatan dan pemberhentian karyawan menghadapi berbagai situasi. Pertemuan bisnis atau negosiasi dapat berlangsung dengan mudah atau dengan tegangan tinggi, mungkin dapat dengan mudah bernegosiasi atau menangani masalah khusus atau gagal untuk mencapai kesepakatan secara terseluruh. Untuk melakukan ini dengan baik, seseorang perlu mengasimilasi dasar-dasar komunikasi, mampu membaca tanda-tanda komunikasi verbal dan nonverbal, ekspresi, memiliki sistem yang dibuat untuk persiapan wawancara dan negosiasi untuk dapat memberikan dan menerima informasi. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis dalam sistem komunikasi. Negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis proses multidimensi dan multifaset yang kompleks, di mana kepentingan yang berbeda dan bertentangan dari pihak-pihak yang bernegosiasi digabungkan. Dalam hal ini, efektivitas negosiasi tergantung pada bagian para pihak memahami satu sama lain. Seni negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis mencakup keterampilan berbagai ilmu, yaitu komunikasi, retorika, psikologi, etika, manajemen, dan ekonomi. Komunikasi secara umum, dan dengan demikian komunikasi proses tawar-menawar harus saling menguntungkan. Tawar-menawar adalah proses komunikasi dengan setidaknya dua pihak yang mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Lalu ada komunikasi dalam proses tawar-menawar menurut gaya, situasi, dan kondisi dapat bersifat. Yang pertama, yaitu satu sisi. Pembicara memberikan informasi kepada audiens dan tidak mencari umpan balik. Yang kedua, dua sisi. Pertukaran ide secara bebas, komunikasi ini memakan waktu paling lama, tetapi sangat efektif. Dan yang ketiga, komunikasi satu arah dengan umpan balik. Seseorang pembicara memberikan informasi dan menanyakan bagaimana hal itu dipahami. Lalu ada komunikasi menurut tingkat efektivitas dalam proses tawar-menawar. Yang pertama ada tingkat 1, paling efektif dan langsung. Biasanya tatap muka terus-menerus ketika pertukaran informasi dilakukan melalui kontak langsung. Yang kedua, tingkat kedua, kurangnya efektif ketika mitra komunikasi dipisahkan dalam ruang dan relatif dalam waktu. Biasanya menggunakan telepon, email, dan sistem lainnya. Yang ketiga, tingkat ketiga, yang paling tidak efektif adalah tidak langsung, yang dimana kita tidak bisa bertemu secara langsung. Lalu untuk yang kedua itu mengenai kesalahan persepsi dalam proses tawar-menawar. Kesalahan utama persepsi dalam proses tawar-menawar itu dibagi menjadi: yang pertama, sebagian informasi dihilangkan. Yang kedua, untuk beberapa detail diberikan terlalu banyak bobot. Yang ketiga, salah menafsirkan. Dan yang keempat, asumsi yang salah. Lalu untuk menghindari kesalahan tersebut dalam proses tawar-menawar itu sebagai berikut. Yang pertama, bersikap fleksibel, mampu mengubah pendapat setelah mempelajari sesuatu yang baru. Yang kedua, membantu dan melacak detailnya dengan cermat. Yang ketiga, mengetahui cara menunda suatu keputusan. Yang keempat, melakukan waktu untuk mendapatkan informasi tambahan. Yang kelima, tidak menyerah pada kesan pertama dan efek akhir. Dan yang terakhir, mencoba untuk berempati. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai aspek emosional dan aspek emosional dari tawar-menawar.
Emosional komunikasi tidak dapat dilupakan setiap menit dalam negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis. Timbul pertanyaan mengapa emosi dalam proses tawar-menawar itu penting. Ada dua hal respons terhadap orang lain dan masalahnya. Yang pertama ada kognitif, informasi pemikiran dan emosional. Dalam beberapa kasus, kita membutuhkan seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menasihati secara bijak dengan menganalisis masalah, untuk menemukan item yang objektif, menunjukkan bagaimana mereka telah jatuh ke dalam kubangan informasi. Lalu di sini ada tiga fase empati. Yang pertama itu ada memahami, merasakan emosi orang lain. Penting untuk tidak hanya mampu tetapi juga bersedia masuk ke dalam perasaan orang lain. Yang kedua, melalui akal orang lain. Tampaknya orang-orang yang berempati menyambut dan memperhatikan orang lain lebih dari diri mereka sendiri. Lalu yang ketiga, transmisi rasa dalam bentuk ekspresi. Demonstrasi pemahaman kondisi yang diperlukan untuk menciptakan kepercayaan dalam hubungan bisnis apapun, belum lagi hubungan pribadi. Empati sendiri yaitu merupakan syarat komunikasi bisnis yang dalam beberapa hal, bukan hanya syarat komunikasi kekeluargaan, adalah harta yang diperoleh tetapi bukan sifat yang melekat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada komunikasi verbal dalam proses tawar-menawar. Komunikasi manusia terjadi dalam berbagai bentuk yang verbal dan non-verbal. Banyak peneliti percaya bahwa saluran verbal digunakan untuk transmisi informasi, sedangkan saluran non-verbal mendefinisikan hubungan antar pribadi dan bahkan kadang-kadang berfungsi sebagai laporan lisan. Komunikasi verbal adalah interaksi dalam perilaku dengan menggunakan simbol-simbol ucapan antara dua orang atau lebih untuk mengungkapkan gagasan. Dalam komunikasi juga terbagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Untuk komunikasi verbal sendiri yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada fungsi utama dari komunikasi verbal, yaitu untuk informasi. Yang kedua untuk kampanye atau promosi, dan yang ketiga untuk perasaan atau emosional. Lalu menurut proses negosiasi, isi komunikasi dapat dibedakan menjadi 5 cara utama komunikasi verbal, yaitu yang pertama ada komunikasi interaktif, mengatakan kepada pewawancara apa arti fenomena ini atau itu. Lalu ada komunikasi pemeliharaan. Yang ketiga ada peneliti komunikasi. Yang keempat ada saling pengertian, dan yang terakhir ada evaluasi komunikasi. Lalu untuk selanjutnya dan materi terakhir yaitu mengenai komunikasi nonverbal dalam proses tawar-menawar. 93% paparan manusia ditentukan oleh bahasa tubuh dan suara. Seperti yang ditunjukkan oleh Steven Spies, pikiran pengelola sinyal butuh daripada rangsangan eksternal. Jadi hanya perasaan batin yang membantu mengungkapkan dirinya dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh itu adalah bentuk komunikasi tubuh yang diekspresikan dalam gerakan dan postur sadar atau tidak sadar. Bahasa nonverbal membantu dalam kasus ini ketika kata-kata tidak memberikan efek yang memadai. Lalu ada alasan utama mengapa komunikasi nonverbal selalu menarik perhatian khusus di kalangan ilmuwan dan dalam komunikasi kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bahasa nonverbal sendiri, yaitu bahasanya itu lebih universal karena tidak tahu bahasa lain atau pada umumnya tidak berbicara, tetapi dengan bantuan bahasa tubuh kita dapat menjelaskan bahwa contohnya seperti kita lapar atau kita terluka gitu.
Lalu yang kedua ada bahasa nonverbal itu lebih meyakinkan. Jadi ketika kita berbicara dengan suara, tetapi kami berkomunikasi dengan suara tubuh atau dengan seluruh tubuh. Lalu yang ketiga yaitu mengonfirmasi apa yang telah diungkap. Lalu yang ketiga adalah memberikan informasi tentang keadaan emosi peserta atau komunikasi yang kita ajak berkomunikasi atau emosi seseorang. Lalu yang keempat yaitu menunjukkan evolusi keadaan emosi selama berkomunikasi. Lalu yang terakhir adalah sangat ditentukan oleh kesan pertama. Untuk menciptakan kepercayaan dalam hubungan bisnis atau sebaliknya menyebabkan kurang kepercayaan. Bahasa nonverbal menegaskan kata-kata yang diungkapkan seseorang itu atau sebaliknya. Lalu kesimpulan dari materi yang telah saya presentasikan ini adalah pentingnya pertemuan bisnis dan negosiasi terus menjadi sangat signifikan dalam pengembangan ukuran dan bentuk komunikasi bisnis virtual. Kesepakatan terpenting terjadi pada pertemuan tatap muka dan akan berlangsung lama. Percakapan bisnis adalah salah satu cara terbaik dan paling dapat diterima untuk meyakinkan lawan bicara kita tentang validasi posisi kita sendiri, bahwa dia akan setuju dengan posisi lawan dan akan mengadopsi atau mempertahankannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.